Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Slamet Guru Peksos. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek pengumpulan data dalam pekerjaan sosial. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton video saya yang sebelumnya. Bagi yang baru menonton, selamat bergabung. Baik, mari kita langsung saja kepada pembahasan mengenai pengumpulan data. Yang pertama, pengertian data secara etimologis. Secara etimologis, definisi data merupakan bentuk jamak dari datum yang dalam bahasa Latin berarti pernyataan atau nilai dari suatu kenyataan atau fakta. Pernyataan atau nilai ini berasal dari proses pengukuran atau pengamatan atas suatu variabel dan dipresentasikan dalam bentuk tunggal ataupun jamak dari angka atau numerik, karakter atau teks, gambar atau image, atau suara atau sound. Berikutnya adalah pengertian data secara umum. Data merupakan sebuah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka ataupun yang berbentuk kategori atau keterangan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek dan dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau permasalahan. Lalu bagaimana data tersebut dapat dikatakan baik? Data yang dapat dikatakan baik adalah yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberi gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh yang merupakan data relevan. Lalu bagaimana fungsi data itu? Yang pertama adalah fungsi data untuk membuat keputusan. Jadi berdasarkan data yang disajikan dapat dijadikan acuan untuk membuat keputusan terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Yang berikutnya adalah fungsi data sebagai perencanaan. Jadi berdasarkan data yang disajikan dapat juga digunakan sebagai dasar untuk merencanakan atau penelitian suatu kasus tertentu misalnya. Yang berikutnya adalah alat pengendalian kegiatan. Artinya bahwa berdasarkan data-data yang disajikan berfungsi sebagai referensi dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau program tertentu. Jadi kegiatan tersebut dapat dikendalikan apakah dilanjutkan ataupun tidak. Alat evaluasi. Fungsi data sebagai alat evaluasi berdasarkan data yang disajikan, maka dapat digunakan sebagai bahan evaluasi apakah target atau program tercapai atau tidak. Artinya, melalui data-data tersebut, kegiatan atau program yang telah dilaksanakan itu mencapai target ataupun tidak. Nah, itulah merupakan fungsi data. Selanjutnya adalah skema pembagian data. Dalam skema pembagian data ini, yang pertama adalah menurut sumber, yaitu sumber data primer.
Kemudian sumber data sekunder. Sedangkan menurut sifatnya, yaitu ada yang disebut dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan menurut pengumpulannya, yaitu time series dan cross section. Kemudian berdasarkan pengolahannya, yaitu merupakan data tunggal dan data kelompok. Adapun menurut skala pengukurannya, yaitu ada yang disebut data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Itulah tadi sebagian skema pembagian data. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber data. Menurut sumbernya, sumber data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung kepada sumber data, baik melalui wawancara, observasi, ataupun angket atau kuesioner. Kemudian pengukuran fisik, percobaan di laboratorium itu merupakan data primer langsung pada objeknya. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Kemudian keterangan dari orang lain. Di dalam profesi pekerjaan sosial, selain data itu diperoleh dari kliennya, juga orang-orang di sekitar atau orang-orang yang bisa memberikan keterangan terhadap apa yang dicari atau data-data yang diperlukan. Yang berikutnya adalah dokumentasi lembaga. Artinya, melalui data-data yang dimiliki oleh lembaga, si pekerja sosial dapat memperoleh data tersebut, artinya memperoleh data secara sekunder. Bisa juga dari pusat statistik atau BPS. Bisa juga dari keterangan atau data dari rumah sakit. Atau bahkan dari lembaga atau institusi di mana mungkin klien tersebut melakukan kegiatan. Nah, itulah data menurut sumbernya. Jadi ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya adalah data menurut sifatnya. Ada yang disebut dengan data kuantitatif, yaitu data informasi yang berupa simbol, angka, atau bilangan. Berdasarkan simbol, angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Nah, sebagai contoh pertama misalnya jumlah siswa miskin di SD Mawar tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 50 siswa, terdiri dari 20 laki-laki dan 30 perempuan. Contoh kedua, guru yang mengajar di SD Mawar pada tahun 2001 berjumlah 12 orang. Contoh ketiga, jarak lokasi SD Mawar dengan jalan utama sejauh 1,5 km. Contoh yang keempat, waktu belajar siswa adalah 6 jam pelajaran. Nah, inilah data menurut sifatnya. Jadi ada data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol atau angka. Data kualitatif dapat melalui berbagai proses menggunakan teknik analisis dan tidak bisa diperoleh secara langsung barangkali. Sebagai contoh, bunga melati lebih harum dari bunga mawar misalnya.
warung Tegal Bu Ani laris karena masakannya lebih enak dari masakan Bu Karim. Contoh ketiga, jangan membeli handphone di toko A karena cepat rusak. Contoh keempat, Ani lebih kurus dibandingkan Anto. Nah, itulah tadi data kuantitatif. Selanjutnya adalah data menurut pengumpulannya. Time series. Time series atau data periodik adalah data yang terus-menerus dipantau dari waktu ke waktu untuk menentukan perkembangan objek yang diamati atau diteliti. Data berkala dapat diakses setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap kuartal, atau bahkan setiap tahun. Nah, itulah data time series. Berikutnya adalah cross section. Apa itu cross section? Adalah data yang direkam selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan data pada waktu yang berbeda jika ingin membuat perbandingan. Artinya, ketika kita ingin membuat perbandingan, kita lihat waktu sebelumnya. Misalnya 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Artinya data itu dilihat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Itulah yang disebut dengan cross section. Selanjutnya adalah data menurut pengolahannya. Data menurut pengolahannya terdiri dari 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Adapun data kelompok, data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Berikut adalah contoh data tunggal dan contoh data kelompok. Diketahui jumlah tunanetra di Kecamatan X misalnya. Nah, di situ dilihat dari umur, kemudian jumlahnya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa misalnya umur 5 tahun jumlahnya 10 orang. Yang 10 tahun 15 orang, yang 15 tahun 20 orang, yang 20 tahun 25 orang, yang 25 tahun 30 orang. Inilah contoh data tunggal. Adapun contoh data kelompok sebagai berikut. Data ini sudah dikelompokkan melalui data-data interval. Misalnya 5-9, ya, umur 5-9 tahun, frekuensinya adalah 10. Sedangkan 10-14 tahun, frekuensinya ada 15. Sedangkan umur 15-19 tahun, frekuensinya ada 20. Dan 20-24, frekuensinya 25. Yang terakhir adalah 25 sampai dengan 29, frekuensinya 30. Nah, inilah contoh daripada data tunggal dan data kelompok. Mari kita lanjutkan, berikutnya adalah menurut pengukurannya. Yang pertama adalah data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal atau non-name yang berarti nama, menunjukkan tanda atau label yang hanya dapat dibedakan satu dengan yang lain. Artinya, data-data tersebut merupakan label saja. Sebagai contoh data nominal, ada 3 contoh. Yang pertama, misalnya status pekerjaan.
kategorinya status pekerjaan, variabelnya bekerja, pengangguran. Contoh kedua, merek kendaraan misalnya. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, dan yang lainnya. Yang ketiga, jenis disabilitas. Ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya. Nah, inilah contoh data nominal. Selanjutnya adalah data ordinal. Apa itu data ordinal? Adalah data yang memiliki urutan, tetapi tidak memiliki perbedaan jarak yang sama antara urutan-urutan. Dengan kata lain, data memiliki level sehingga responden dapat diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik yang ada. Nah, lalu bagaimana contohnya? Berikut contoh data ordinal. Contoh pertama adalah tingkat pendidikan. Ada sekolah dasar, ada SMP, ada SMA, ada sarjana, ada master, ada dokter. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada level-levelnya. Contoh yang kedua, tingkat pendapatan misalnya. Ada pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah. Nah, inilah contoh data ordinal. Yang berikutnya adalah data interval. Apa itu data interval? Adalah data yang memiliki perbedaan yang sama, urutan yang sama, dan jarak yang sama antara urutan-urutan, tetapi tidak memiliki nol absolut. Jarak pada skala interval diatur mengikuti ukuran tertentu. Artinya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Lalu bagaimana contohnya? Berikut contoh data interval. Misalnya di sini dikatakan perbedaan antara 5 menit dan 10 menit ya, sama dengan 15 menit dan 20 menit dalam format 12 jam. Artinya jarak antara 5 dan ke 10, kemudian 10 ke 5, antara 15 ke 20 itu sama jaraknya. Ya, kalau diikut detik misalnya berapa detik, sama saja ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya jika A berusia 15 tahun dan B berusia 20 tahun, maka tidak hanya jelas bahwa B lebih tua daripada A, tetapi B lebih tua dari A selama 5 tahun. Artinya ada jangka lebih tua 5 tahun. Demikian tadi data interval. Selanjutnya adalah data rasio. Apa itu data rasio? Adalah data yang memiliki perbedaan yang sama, urutan yang sama, dan jarak yang sama antara urutan-urutan yang memiliki titik absolut atau nol, sehingga mereka dapat dibandingkan satu sama lain. Mari kita lihat contohnya. Berikut data rasio. Misalnya, berapa berat badan Anda dalam kilogram? Ada yang kurang dari 50, ya 50 sampai 60 kilogram, 61 sampai 70 kilogram, 71 sampai 80 kilogram, 81 sampai 90 kilogram, atau di atas 90 kilogram. Nah, jadi ada ya rasionya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk membuka internet setiap hari. Ada yang kurang dari 2 jam, 3 jam sampai 4 jam, atau 4 jam sampai 5 jam, atau 5 jam sampai 6 jam, atau bahkan lebih dari 6 jam. Nah, itulah contoh dari data rasio. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data itu ada yang namanya observasi, wawancara, dokumen, dan angket. Baik, kita akan memulai dari wawancara dulu. Apa itu wawancara? Ya. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Di dalam praktek pekerjaan sosial misalnya, pewawancara adalah pekerja sosial dan yang diwawancarai yaitu kliennya. Nah, itu bisa dilakukan demikian. Berikutnya adalah metode wawancara. Di dalam metode wawancara ini ada dua. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Lalu bagaimana wawancara terstruktur itu? Yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung, face to face. Pertanyaan sudah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara. Dan data atau informasi yang dibutuhkan sudah dirancang atau sudah diperkirakan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan. Kemudian jawabannya singkat padat. Dan dalam wawancara terstruktur ini tidak dirancang untuk wawancara mendalam. Sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak langsung. Bisa melalui telepon, bisa melalui telekonferensi. Nah, inilah. Nah, kemudian juga merupakan langkah persiapan wawancara terstruktur sebagai langkah awal barangkali ya. Ketika ingin mengadakan wawancara terstruktur, dihubungi dulu melalui telepon sebagai langkah awal untuk mempersiapkan wawancara terstruktur. Nah, kemudian pertanyaan yang diajukan di dalam wawancara tidak terstruktur ini merupakan upaya menggali isu awal. Ya, jadi hal apa yang di permukaan ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian sifat pertanyaannya spontan. Artinya tidak dirancang terlebih dahulu. Dan di sini banyak peluang untuk melakukan wawancara mendalam. Artinya melalui wawancara yang tidak struktur yang spontan ini banyak dilakukan untuk menggali barangkali peluang-peluang untuk yang wawancara mendalam. Nah, demikian tadi metode wawancara ya, ada struktur dan tidak struktur. Selanjutnya adalah contoh pedoman wawancara. Nah, biasanya di dalam praktek pekerjaan sosial di sini ada 4 aspek yang sering digali. Yang pertama berkaitan aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek spiritual. Nah, di dalam aspek biologis ini biasanya berkaitan dengan identitas klien dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan aspek psikologis biasanya berkaitan dengan pikirannya, perasaannya, ya, dorongan berperilakunya bagaimana, mungkin gangguan-gangguan psikologisnya. Ya, ini yang ditanyakan. Kemudian berkaitan dengan aspek sosial. Di sini berkaitan dengan yang digali adalah relasi dengan keluarga, teman-temannya, lingkungan kerjanya, ya, dan mungkin sumber-sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh klien tersebut. Kemudian yang keempat adalah masalah yang dihadapi oleh klien itu. Yang kelima adalah riwayat sosial atau prestasi yang mungkin pernah diraih oleh si klien tersebut. Nah, itulah aspek-aspek sosial. Adapun aspek spiritual biasanya dikaitkan dengan kegiatan ibadah, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berdoa ketika menghadapi masalah, harapan masa depannya bagaimana, keteguhan imannya bagaimana. Nah, itu biasanya digali di dalam praktek pekerjaan sosial. Selanjutnya adalah ini berkaitan juga dengan misalnya orang-orang di sekitarnya, ya, baik itu orang tua atau wali, ya. Nah, ini aspek-aspek yang diajukan juga demikian. 4 aspek, aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek
spiritual. Nah, ini untuk menggali data-data klien. Pun demikian, kaitan dengan misalnya di lingkungan sosial klien juga demikian, ditanyakan 4 aspek ini yang sering. Apabila klien itu dewasa dan mempunyai anak, maka anaknya juga digali informasinya berkaitan dengan 4 aspek ini. Demikian tadi berkaitan dengan contoh berkaitan dengan wawancara. Berikutnya adalah pengumpulan data dengan metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan, melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau atau perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik, seperti sesuai dengan perkembangan sekarang bahwa begitu pesat teknologi, maka observasi, pengamatan, dan seterusnya perekaman, pencatatan itu dapat dilakukan secara digital. Baik, selanjutnya bentuk observasi. Nah, di dalam observasi itu ada yang dinamakan observasi partisipasi. Artinya bahwa si observer itu terlibat langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kliennya barangkali, ya. Kemudian berikutnya adalah observasi terstruktur, ya, yaitu observasi yang dilakukan dengan mempersiapkan, ya, pedoman observasinya. Secara garis besarnya aspek-aspek apa saja yang akan diobservasi. Inilah yang dimaksud dengan observasi terstruktur. Berikutnya adalah non-partisipasi. Artinya bahwa si observer itu tidak terlibat langsung dalam kegiatan kliennya. Artinya dia berada di luar kegiatan kliennya. Itu non-partisipasi. Berikutnya adalah tidak terstruktur. Artinya observasi yang dilakukan tidak menggunakan pedoman observasi, sehingga si pekerja sosial mengembangkan pengalamannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Artinya di sini pekerja sosial melihat secara langsung, misalnya klien tersebut berkelompok, ya, bagaimana perilakunya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia mengendalikan dirinya dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut tidak terstruktur. Artinya tidak dipersiapkan secara khusus. Nah, itulah bentuk observasi. Bentuk-bentuk observasi. Adapun contoh observasi, ya, seperti contoh wawancara, yaitu 4 aspek juga. Nah, di sini adalah berkaitan dengan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ya, jadi di sini. Itulah contoh pedoman observasi. Berikutnya kita akan kuesioner, ya, atau angket. Pengumpulan data dengan menggunakan angket. Apa itu angket atau kuesioner? Adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden, ya, atau dalam hal ini klien boleh juga, atau orang-orang yang berada di sekitar klien yang bisa memberikan keterangan-keterangan untuk menggali data klien. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat dan direkam. Lalu bagaimana cara membuat kuesioner? Di sini ada panduan, yaitu prinsip pembuatan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pembuatannya. Jadi di situ dijelaskan tentang tujuan
daripada pembuatan angket itu. Sebelum responden mengisi, diberikan keterangan tentang tujuan daripada angket yang akan diisi tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan. Nah, oleh karena itu di dalam membuat angket itu sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh responden atau klien atau orang-orang yang bisa memberikan jawaban terhadap apa yang akan dicari datanya. Berikutnya adalah tipe dan bentuk pertanyaan. Nah, artinya pertanyaan dalam angket itu bisa terbuka dan bisa tertutup, ya. Jadi si responden tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaan tertutup tinggal jawab ya atau tidak, tapi kalau terbuka dia berarti harus menjelaskan. Berikutnya adalah pertanyaannya tidak mendua. Artinya pertanyaan tersebut harus tegas, tidak mempunyai arti ganda, sehingga responden tidak bingung dalam menjawab pertanyaan tersebut. Berikutnya adalah artinya angket itu atau menanyakan hal-hal yang sudah lama, mungkin sudah lupa barangkali, ya, hal-hal yang sudah lama, mungkin sejarah yang mungkin tidak diketahui, ya, sebaiknya tidak ditanyakan. Berikutnya adalah pertanyaan tidak menggiring. Artinya di dalam angket itu pertanyaan-pertanyaannya tidak menyebabkan atau membuat pertanyaan itu jawabannya sudah diformat oleh atau sudah diarahkan oleh si pembuat angket. Bukan demikian, ya. Kemudian panjang pertanyaan. Nah, di dalam angket itu sebaiknya di dalam membuat pertanyaan tidak terlalu panjang, ya. Paling tidak kurang dari 10 kalimat kalau bisa, ya. Jadi sehingga si responden itu tidak bingung dalam menjawab. Kemudian urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan ini kaitannya dengan barangkali hal yang mudah terlebih dahulu, kemudian baru yang lebih sulit, atau dibalik, yang lebih sulit terlebih dahulu baru yang mudah. Demikian berkaitan dengan prinsip pembuatan angket. Prinsip berikutnya adalah pengukuran. Nah, jadi pengukuran yang dilakukan ini sudah dipersiapkan sehingga formasinya sudah jelas. Kemudian penampilan fisik pertanyaan. Nah, sebaiknya di dalam membuat angket formatnya ataupun kertasnya, nah, itu semenarik mungkin sehingga responden bisa menjawab dengan enak, ya, sehingga membuat tertarik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, demikian tadi prinsip pembuatan angket. Selanjutnya adalah contoh kuesioner atau angket tadi. Ini saya bacakan satu saja. Misalnya pekerjaan tetap dan pekerjaan tambahan yang Bapak, Ibu, atau Saudara tekuni apakah sudah mencukupi kebutuhan pribadi Bapak, Ibu, atau Saudara? Optionnya ini berarti tertutup, ya. Sangat mencukupi, mencukupi, kurang mencukupi, tidak mencukupi. Nah, inilah salah satu contoh dari kuesioner. Dari bentuk pertanyaannya, dari kalimatnya, dari pengukurannya, sudah memenuhi syarat-syarat sebagai kuesioner yang baik. Berikutnya adalah studi dokumentasi. Apa itu studi dokumentasi? Jadi pengumpulan data yang dilakukan, ya, melalui studi dokumentasi adalah
teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Artinya kalau ini kaitannya dengan klien, tidak langsung ditujukan kepada klien. Jadi dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi barangkali, laporan atau notulensi rapat, catatan kasus. Nah, dalam pekerjaan sosial, case record merupakan hal yang penting dalam menggali informasi berkaitan dengan data klien dan dokumen lainnya. Inilah kaitannya dengan dokumentasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen. Yang pertama adalah dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, yaitu apa yang disebut dengan autobiografi. Ya, misalnya seorang pekerja sosial menulis tentang dirinya, ya, tentang pengalamannya, itu juga merupakan autobiografi. Ya, sering kita banyak baca tokoh-tokoh yang telah menulis sendiri pengalamannya, itu disebut autobiografi. Sedangkan dokumen sekunder yaitu dokumen atau peristiwa yang dilaporkan pada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang, ya, orang tersebut. Sebagai contoh adalah biografi. Banyak sekali contoh-contoh biografi, misalnya tokoh-tokoh nasional, ya, tokoh ulama-ulama, dan seterusnya. Nah, itu merupakan biografi. Ya, baik. Itu tadi berkaitan dengan jenis-jenis dokumen. Baik, selanjutnya adalah itu tadi berkaitan dengan pengumpulan data di dalam praktek pekerjaan sosial. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini bermanfaat. Yuk kita beri komentar. Dan jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.